Pengundian playoff Liga Champions mempertemukan Inter dengan wakil Norwegia Bodo Glimt. Laga ini menjadi perjalanan tandang paling utara di Eropa bagi Nerazzurri. Sementara itu, mantan pelatih Inter Jose Mourinho akan menghadapi tantangan besar dengan bertemu Real Madrid. Di pertandingan lain, Juventus dipastikan berjumpa Galatasaray, sedangkan Atalanta harus menghadapi rintangan berat berupa Borussia Dortmund. Jan Aurel Bisek sukses melewati ujian besar di Dortmund. Back tengah asal Jerman tersebut dengan probabilitas tinggi akan kembali turun sebagai starter saat Inter menghadapi Cremonese. Namun kali ini ia diperkirakan bergeser ke sisi kanan pertahanan, sementara sisi kiri akan ditempati Alessandro Bastoni yang hampir sepenuhnya diistirahatkan pada laga Liga Champions. Gazzetta dello Sport menyoroti bagaimana kembali ke masa lalu versi pribadi Bisek di Dortmund berlangsung dengan cara terbaik. Signal Iduna Park bahkan disebut bisa masuk dalam daftar stadion yang paling memiliki ikatan emosional bagi pemain berusia 25 tahun itu. Bukan semata karena ia tumbuh besar hanya sekitar 1 jam dari sana, tetapi karena stadion yang dahulu bernama Westfalen Stadion tersebut tidak hanya menjadi saksi kemenangan 2-0 Inter pada Kamis lalu, melainkan juga panggung penampilan pertamanya dan sejauh ini satu-satunya bersama tim nasional Jerman. Momen tersebut terjadi pada 23 Maret 2025 ketika pelatih Julian Nagelsmann memasukkan Bisek pada menit ke-77 untuk melakoni debutnya di timnas senior Jerman. Setelah itu, belum ada panggilan lanjutan. Namun, Piala Dunia yang akan digelar di luar Eropa menjadi target utama yang telah ditandai merah oleh sang bek. Dalam konteks ini, Inter hadir sekaligus sebagai prioritas utama dan batu loncatan penting bagi perjalanan karir Bisek. Brooke Norton-Cavi telah masuk radar Inter, sebagaimana dikonfirmasi Corriere della Sera. Namun menurut laporan tersebut, pemain asal Inggris itu lebih diproyeksikan sebagai opsi untuk bursa transfer musim panas, bukan untuk jendela transfer musim dingin saat ini. Juventus juga disebut memantau situasi Norton-Cavi, tetapi Inter telah memasukkan namanya ke dalam daftar kandidat untuk sektor sayap jika terjadi kepergian Denzel Dumfries yang dinilai sangat mungkin, seperti dituliskan harian tersebut. Untuk peran sebagai pelapis Dumfries, yang saat ini tengah bekerja keras demi segera kembali bermain, nama yang paling mengemuka tetap Ivan Perisic. PSV Eindhoven disebut berpotensi memberikan lampu hijau atas transfer winger Kroasia itu setelah laga besar hari Minggu melawan Feyenoord. Davide Fratesi masuk dalam bidikan Atletico Madrid. Menurut laporan Matteo Moretto melalui akun X, klub asal Spanyol tersebut tengah mempertimbangkan untuk mengajukan proposal kepada Inter berupa peminjaman dengan opsi pembelian. Tidak hanya Los Colchoneros, Nottingham Forest juga diketahui sejak lama menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang Nerazzurri tersebut. Masa depan Fratesi sendiri telah menjadi bahan pembicaraan selama beberapa pekan terakhir, meski hingga kini belum ada perkembangan yang bersifat menentukan. Setelah Nottingham Forest dan belakangan Atletico Madrid, muncul klub lain yang menunjukkan ketertarikan kepada Davide Fratesi. Menurut laporan Orazio Accomando dari Sport Mediaset, Lazio disebut telah melakukan penjajakan terhadap gelandang Inter tersebut dan berpotensi mengajukan tawaran senilai 25 juta euro. Namun, nilai tersebut dinilai masih terlalu rendah oleh pihak Nerazzurri. Terlebih lagi, pada fase musim ini, Inter diperkirakan sulit memberikan lampu hijau untuk melepas Fratesi, mengingat Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu masih berada di ruang perawatan. Bursa transfer musim dingin kian mendekati garis akhir, dan Inter terus mencermati peluang yang ada di pasar. Sudut pandang manajemen klub Nerazzurri kembali ditegaskan oleh Presiden BP Marotta. Kami tidak berada dalam situasi darurat, kita lihat saja. Jika ada peluang, maka akan kami ikuti, ujar Marotta seperti dikutip ANSA. Pernyataan tersebut disampaikan Marotta kepada awak media saat meninggalkan Palazzo San Macuto
usai dirinya dimintai keterangan oleh Komisi Parlemen Penyelidikan Fenomena Mafia. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Javier Zanetti membuka wawancara dengan Sky Sport dengan nada ringan usai undian di Nyon yang mempertemukan Inter dengan Bodo Glimt di playoff Liga Champions. Kita harus melindungi diri dengan baik karena kita sudah melihat suhunya akan sangat dingin, ujar wakil presiden Inter tersebut sambil berkelakar. Zanetti kemudian menekankan bahwa Bodo Glimt juga memiliki kualitas teknis yang patut diwaspadai. Ia menyinggung kemenangan tim Norwegia itu di laga terakhir melawan Atletico Madrid di kandang yang sulit. Menurutnya, Inter harus tampil sangat hati-hati dan mempersiapkan pertandingan dengan sebaik mungkin. Mengenai kondisi Inter, Zanetti menegaskan ambisi Nerazzurri untuk tetap menjadi protagonis di Liga Champions. Ia mengakui bahwa kegagalan meraih 1 poin tambahan saat menghadapi Liverpool menjadi penyesalan karena bisa membawa Inter langsung ke babak 16 besar. Terkait persiapan khusus untuk pertandingan di Norwegia, Zanetti menegaskan bahwa semua detail akan diperhatikan, termasuk fakta bahwa laga akan dimainkan di lapangan sintetis yang berpotensi menyimpan jebakan. Konsentrasi penuh menjadi kunci. Soal kemungkinan hadirnya wajah baru di skuad, Zanetti menyebut Piero Ausilio dan Dario Bacin terus bekerja di bursa transfer. Jika ada peluang, Inter akan mempertimbangkannya. Namun, ia menegaskan bahwa tim saat ini sudah menunjukkan kekuatan dan bertekad untuk tetap kompetitif baik di Serie A maupun di Liga Champions. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Inter belum melepas upaya untuk mendatangkan Moussa Diaby. Penyerang kelahiran 1999 itu disebut ingin mengenakan seragam Nerazzurri dan meninggalkan Al-Ittihad. Meski prosesnya tidak mudah dan waktu semakin terbatas, Inter dikabarkan masih terus bekerja untuk mewujudkan transfer tersebut. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Inter saat ini fokus mengupayakan lampu hijau dari dana PIF. Di sisi lain, sang pemain disebut mendorong agar bisa segera merapat ke Italia. Informasi tersebut disampaikan jurnalis Sky Sport itu melalui akun X. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Christian Cifu kembali meraih penghargaan Coach of the Month Serie A. Pelatih tersebut dinobatkan sebagai pelatih terbaik kompetisi pada bulan Januari, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan yang sama pada bulan Desember. Dengan demikian, Cifu mencatatkan 2 penghargaan beruntun sebagai pelatih terbaik bulanan di Serie A. Penghargaan ini diberikan oleh sebuah dewan juri yang terdiri dari para direktur media olahraga. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan performa olahraga, kualitas permainan yang ditampilkan oleh tim, serta aspek perilaku dan fair play selama pertandingan. Evaluasi tersebut mencakup laga-laga Serie A dari pekan ke-18 hingga ke-22.